warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Layan, NIM H91219045 dari Prodi Biologi A Winsa Surabaya. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, judul pada penelitian kali ini yaitu Hematologi Perbandingan Hewan Vertebrata, Lele, Katak, Kadal, Merpati, dan Mencit. Nah, adapun tujuan penelitian kali ini yaitu membandingkan profil hematologi antar hewan vertebrata dari 5 kelas takson yang berbeda tadi. Alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu parameter hematologi dan komponen darah yang berperan dalam memantau status kesehatan dan fisiologi suatu populasi hewan. Hewan yang terinfeksi mikroba maupun mengalami stres akibat ancaman lingkungan dapat meningkatkan jumlah leukosit dan persentase hematokrit. Subjek penelitiannya kurang lebih sama seperti yang dijelaskan pada judul tadi. Lanjut pada metode penelitian, mulanya seluruh hewan dibius dengan kloroform. Lalu sampel darah pada ikan lele diambil melalui arteri caudalis. Sampel darah merpati diambil dari vena jugularis. Sampel darah kadal diambil langsung ke jantung dengan menusukkan jarum. Sampel darah mencit diambil dari vena orbitalis di mata melalui tusukan ujung tabung hematokrit. Selanjutnya HB direaksikan dengan HCl 0,1 m. Lalu persentase hematokrit dihitung menggunakan tabung mikrokapiler yang berisi darah dan disentrifugasi pada kecepatan 6000 rpm selama 10 menit. Total eritrosit dan leukositnya dihitung dengan hemositometer dengan pengingiran larutan natriurik bagi non-mamalia. Nah, khusus mamalia sendiri menggunakan larutan Turkheim. Selanjutnya pada analisis dan interpretasi data. Nah, terdapat MCHC, MCH, dan MCV itu sudah ada fungsinya masing-masing. Nah, kemudian seluruh data tadi dianalisis dengan uji ANOVA satu jalur. Jika ada perbedaan antara perlakuan P kurang dari 0,05, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa lele, katak, dan kadal memiliki kadar Hb lebih rendah daripada merpati dan tikus atau mencit. Alasannya, kadar oksigen dalam air lebih rendah daripada medium udara sehingga oksigen yang terikat oleh protein hemoglobin menjadi sedikit. Nah, lele, katak, dan kadal sendiri merupakan hewan ektoterm, di mana jumlah eritrositnya lebih rendah daripada hewan endoterm seperti merpati dan tikus. Nah, hal ini dikarenakan hewan ektoterm memiliki variasi suhu tubuh yang mengikuti perubahan suhu lingkungan, sedangkan hewan endoterm dapat menjaga suhu tubuh konstan melalui proses metabolisme. Hasil lain, kadar hematokrit terendah berada pada katak, sedangkan merpati memiliki kadar hematokrit tertinggi. Ikan lele dan katak memiliki nilai MCV tertinggi dibandingkan dengan hewan lainnya. Nilai MCV ini mengindikasikan jumlah eritrosit paling berpengaruh pada nilai hematokrit daripada unsur lainnya. Nah, kemudian nilai MCH terbesar dimiliki oleh ikan lele, katak, dan kadal. Nah, semakin tinggi nilai MCH-nya, maka semakin besar pula kadar hemoglobin pada dalam eritrosit. Nah, pada hasil lain, jumlah leukosit tertinggi berada pada ikan lele, sedangkan tikus memiliki kadar leukosit terendah. Lele, katak, kadal, dan merpati merupakan hewan vertebrata rendah yang mana jumlah keseluruhan leukositnya tergolong tinggi, yaitu lebih dari 10.000 sel per mililiter. Pada tikus tergolong normal, yakni sekitar 4.000 sampai 10.000 sel per mililiter. Nah, kadar leukosit yang tinggi ini pada vertebrata rendah didasari oleh belum terspesialisasinya organ limfoid. Nah, pada hasil penentuan jumlah leukosit diferensial diperoleh persentase limfosit tertinggi daripada unsur yang lain, yakni sekitar 37 sampai 62%. Kesimpulannya pada penilaian kali ini yaitu kadar hemoglobin, kadar hematokrit, dan jumlah eritrosit yang dimiliki oleh katak, kadal, dan lele ternyata lebih rendah daripada merpati dan mencit. Nah, jumlah leukosit vertebrata rendah sebanyak lebih dari 10.000 sel per mililiter, sedangkan jumlah leukosit pada mencit senilai kurang dari 5.000 sel per mililiter. Jumlah leukosit diferensial diperoleh persentase limfosit tertinggi daripada jenis leukositnya lainnya.